Bismillahirrahmanirrahim. Di antara hal yang kita ketahui tentang malaikat itu adalah malaikat itu Allah menciptakan mereka untuk beribadah kepada Allah sebagaimana jin dan manusia. Cuma malaikat tidak terkena beban hukuman sebagaimana jin dan manusia. Kalau jin dan manusia terkena beban hukuman, makanya Allah memberikan kepada jin dan manusia itu adalah hisab yang Allah akan timpakan kepada mereka ketika nanti dikumpulkan di padang mahsyar. Beda dengan malaikat. Karena malaikat Allah tidak ciptakan dengan nafsu dan syahwat dan tidak memiliki kemaksiatan dan dosa, maka sesungguhnya kewajiban mereka hanya beribadah, mereka hanya bertasbih, mereka hanya bertahmid kepada Allah, tetapi mereka tidak melakukan dosa karena mereka tidak punya penanti. Mereka tidak punya komponen yang bisa menjerumuskan mereka kepada dosa dan kemaksiatan layaknya manusia dan jin. Makanya kemudian malaikat itu hanyalah bertasbih kepada Allah dan bertahmid setiap harinya kepada Allah dan melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang ketiga yang kita harus mengerti tentang malaikat, malaikat itu makhluk hidup. Dia berakal, dia mampu berbicara. Dan sesungguhnya malaikat itu juga memiliki rasa cinta dan memiliki rasa benci. Dia juga berbicara. Bahkan kemudian dia juga memiliki rupa, tetapi rupa yang disesuaikan dengan malaikat itu. Dan malaikat itu juga memiliki rasa cinta sebagaimana malaikat itu memiliki rasa benci. Mungkin ada yang tanya, mana dalilnya Ustaz malaikat itu memiliki rasa cinta? Dalilnya banyak. Salah satunya dalam hadis riwayat Muslim ketika Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita. Dalam hadis riwayat Muslim bahwasanya Rasulullah mengabarkan innallaha idza ahabba 'abdan ta'a Jibrila faqala ya Jibrilu inni uhibbu fulanan fa ahibbuhu fayuhibbuhu fayunati fi ahli sama innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuhu fayuhibbunahu wa yad'u lahul qabulu fil ardi. Maka Allah itu, Rasulullah menceritakan, Allah itu kalau jatuh cinta kepada hambanya terhadap amal ketaatan yang dikerjakan oleh hamba itu, maka Allah itu tidak menyembunyikan rasa cintanya Allah kepada hamba itu. Allah panggil malaikat Jibril yang disebut dengan Ruhul Amin, malaikat yang paling mulia. Maka kemudian Allah berkata kepada malaikat Jibril, ya Jibrilu, inni uhibbu fulanan. Hei Jibril, aku ini jatuh cinta kepada fulan. Disebutkan namanya, disebutkan di mana tempat tinggalnya, dan disebutkan amal soleh apa yang membuat Allah jatuh cinta kepada hamba itu. Lalu Allah memberikan amaran dan perintah. Fahibbuhu, cintailah dia wahai Jibril. Maka Jibril kemudian fayuhibbuhu, disebutkan dalam riwayat itu fayuhibbuhu, Jibril mencintai orang yang dicintai oleh Allah. Tidak hanya berhenti di situ, fayunadi fi ahli sama, kemudian Jibril turun dari arasnya Allah mengumumkan kepada seluruh penduduk langit dari kalangan malaikat yang mengisi lorong-lorong di langit dan berdesak-desakan mereka berada di langit. Malaikat Jibril berkata, innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuhu fayuhibbunahu. Maka malaikat Jibril membuat pengumuman, hei seluruh para malaikat, sesungguhnya Allah memberitahukan kepadaku bahwasanya Allah telah jatuh cinta kepada fulan. Namanya fulan bin fulan, amalannya ini. Cintailah dia sebagaimana Allah telah mencintainya dan aku pun telah mencintai karena Allah memerintahkan aku mencintainya. Maka seluruh penduduk langit bergemuruh dari para malaikat itu dan mereka mencintai orang itu. Persis sebagaimana Allah dan Rasulnya mencintai, sebagaimana Allah dan Jibril mencintainya. Di situ kita mendapati apa? Dalil. Malaikat itu berbicara, malaikat itu kemudian memiliki rasa cinta. Dan rasa cinta itu ditampakkan pada hadis yang tadi saya sampaikan. Dan kita bisa membayangkan, cintanya malaikat itu cinta yang tidak ada nafsunya. Cintanya kepada orang yang beriman. Dan kalau malaikat sudah cinta kepada orang beriman, kita bisa membayangkan sebesar apa kekuatan yang dimiliki sama mereka yang telah dicintai malaikat sebagaimana dia telah dicintai oleh Allah. Makanya ada satu perkataan manis yang kita patut jadikan renungan. Fakam min masyhurin fid dunya majhulun fis sama, fakam min majhulin fid dunya masyhurun fis sama. Berapa banyak orang yang terkenal di dunia tapi ternyata dia tidak terkenal sama sekali di antara penduduk malaikat, dari penduduk langit. Dia kalau di antara manusia dikenal betul, kemana-mana mungkin dicari orang. Tapi di antara penduduk langit sama sekali dia tidak ada yang mengenalnya karena tidak ada ketaatan yang
dilakukan olehnya. Tapi sebaliknya, kata para ulama dulu, berapa banyak orang yang tidak terkenal di dunia. Kalau datang tak dijemput, kalau pulang tak diantar gitu. Tidak ada yang kenal sama dia. Tapi dia menjadi orang yang sangat dicintai oleh para malaikat. Salah satunya Uwais Al-Qarni. Nah, disitulah kita menjumpai sesungguhnya malaikat itu makhluk hidup yang dia berakal dan dia dapat berbicara. Kemudian malaikat hidup di alam yang berbeda dengan alam jin dan manusia. Mereka hidup di alam yang mulia lagi suci. Allah memilih tempat tersebut di dunia karena kedekatan untuk melaksanakan perintahnya. Artinya sesungguhnya tempatnya malaikat itu ada di langit. Dan itu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dekat dengan arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menunjukkan bahwasanya malaikat itu minal muqarrabin. Malaikat itu merupakan makhluk-makhluk yang Allah ciptakan untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sinilah kemudian kita mengetahui, Masya Allah ya, bahwasanya dari perkara inilah kita mengetahui tentang hal-hal yang berkaitan tentang malaikat, supaya jangan sampai menyimpang pemahaman kita tentang malaikat, karena berbicara munkar dan nakir tidak terlepas pembicaraan kita terhadap malaikat secara umum. Ini yang kita harus mengerti. Kemudian tentunya hal yang lainnya yang kita harus paham, fisiknya para malaikat. Fisiknya para malaikat itu kemudian para ulama lalu menyampaikan kepada kita. Yang pertama, malaikat itu memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Sebagaimana di dalam surat At-Tahrim, "'Alaiha giladun malaikatun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Di atas neraka itu ada para malaikat yang kasar, keras, dan tidak ada yang mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah, dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Saking kuatnya para malaikat itu, maka sampai batu-batu di neraka pun tidak akan membuat mereka kesakitan. Sampai api pun tidak membuat mereka kesakitan. Sampai tingkat adab yang pedih pun tidak akan membuat mereka kesakitan. Karena apa? Karena malaikat itu sejatinya mereka diciptakan oleh Allah dengan kekuatan yang jauh berjuta-juta kali lipat daripada kekuatan yang dimiliki oleh manusia. Ya, itulah malaikat. Makanya kalau sampai bercanda dengan malaikat itu sebenarnya kita tidak tahu kepada siapa kita sedang bercanda. Saya jadi ingat dulu saya waktu kecil ya, agak kurang benar, moga-moga Allah ngampuni saya. Dulu saya kalau mendengar kilat dan guntur, gemuruh guntur kilat gitu, halilintar gitu, saya berkata ini malaikat sedang bermain kelereng ini. Nah, ini tentunya hal semacam ini tidak diperkenankan bercanda atas nama malaikat. Tentunya kita paham halilintar, kemudian kilat itu sebenarnya adalah para malaikat yang sedang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Masya Allah sampai kita mendapati salah satu sunnahnya kita kalau doa itu apa? Kalau mendengar kilat itu, Subhanalladzi yusabbihu ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Maha suci Allah, yang dengan maha suci Allah, yang para malaikat dan para petir itu bertasbih kepadanya karena takutnya mereka kepada Allah. Nah, itu menjelaskan kepada kita tentang kekuatan yang dimiliki oleh para malaikat itu luar biasa. Itulah kekuatan para malaikat. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.